Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas tentang Hedera Hashgraph ataupun H-bar gitu ya. Kita akan langsung aja membahas analisa teknikalnya. Karena kita lihat H-bar ini naiknya cukup kencang sekali ya. Pada saat market crypto turun, malah dia naiknya terbang gitu ya. Nah, kita bahas apakah masih boleh beli H-bar, lalu di level mana, lalu target H-bar juga. Nah, mungkin kita review dulu sih. Sebenarnya kita sudah pernah bikin video H-bar. Sebelumnya kita sempat bilang bahwa di bawah sini, jadi di mana ya? Mungkin saya kasih ini ya. Jadi di bawah sini kalian lihat kotak yang warna ungu ini, yang kotak di bawah 0,382 di sini, ini bisa dibilang namanya adalah accumulation zone untuk H-bar sendiri. Gitu ya. Nah, pada saat dia break dari accumulation zone, kalian bisa lihat sendiri bahwa dia break ke atas ya. Walaupun dia break ke atas ini, tapi kan ternyata tanggal 7 September kalau kalian ingat itu kita mengalami dump yang cukup luar biasa juga ya. Jadi kita sempat turun, tapi kita closingnya pun kalau kita lihat dari sini di candle daily, kita closing masih di atas level Fibonacci 0,382 atau di atas 0,26 sen gitu ya. Nah, dia mengalami koreksi lalu kita naik ke atas gitu. Makanya ini tanda-tanda nih. Kalian bisa lihat nih, koin-koin atau kripto-kripto yang sudah mau break dari accumulation zone gitu ya. Jadi kalau kalian lihat, wah ini cukup kuat nih ya, menjadi level resistant gitu ya. Nah, pada saat dia break, mungkin dia akan retest sendiri yang dulunya menjadi resistance sekarang menjadi support seperti H-bar. Nah, di sini kalau dia ada momentum cukup besar, ini akan bisa force harganya juga cukup naik. Kita lihat nih momentumnya, H-bar volumenya cukup kuat juga nih. Dari selama ini waktu kita koreksi ya, volumenya kecil sekali kita bisa lihat, tapi pada saat dia sudah break dari sini, volumenya masuk. Dan alhasil apa? Alhasil kita lihat H-bar ini terbang cukup luar biasa ya. Di saat market, coba kita hitung ya. Kita hitung dari accumulation zone aja, udah sekitar 98% sampai 92%. Atau mungkin kalau kalian beli di bawah lagi, di sini itu udah 100% gitu ya. Nah, kita lihat juga di sini saya ada kasih satu candle lagi, itu candle warna ungu. Ini adalah resisten lagi. Jadi sekarang ini yang sebelumnya resisten kita lihat ada 4 top di sini. Top 1, top 2, top 3, top 4. Sekarang kita langsung break karena memang momentumnya kuat. Jadi kita nggak ada tuh kayak kita ke reject dulu di sini terus kita naik lagi. Tapi itu kan tergantung di harga tergantung di hari itu juga kira-kira bagaimana nih price action dari H-bar sendiri. Jadi kalau sekarang kalian tanya saya bagaimana kita di mana kita mau beli H-bar, itu kira-kira mungkin kalau saya sih apakah masih boleh beli H-bar? Mungkin masih boleh, tapi ya menunggu koreksi dulu. Koreksi kemana? Potensi dia turun lagi kalau misalnya dia mengalami koreksi. Kalau saya lihat dari sini mungkin ke previous all time high, ini menjadi salah satu level itu di sekitar 0,45 ya. Ini kita lihat di sini all time high dia di bulan Maret. Ini mungkin kita kasih ini ya, kasih price label di sekitar 0,45 sen. Lalu di ini juga nih di sekitar 0,39 sen. Nah, jadi di dua level ini mungkin kalian bisa lihat nih kalau misalnya kalian masih mau beli H-bar. Karena kalau saya perhatikan juga, ini H-bar cukup lumayan healthy juga. Yang pertama adalah kita lihat nih, dia sudah mengalami golden cross. Itu ya, itu satu ya. Ini dead cross. Sekarang dia mengalami golden cross, kita lagi mau naik ke atas. Kira-kira seperti itu. Itu salah satu tanda positifnya. Kita bisa lihat juga mungkin kita closing moving average 50 dan 200-nya, kita keluarkan exponential moving average-nya. Nah, ini juga healthy trend-nya juga cukup oke. Dia cukup mengalami healthy trend yang di exponential moving average 20 dan 50-nya. Kita lihat yang warna oranye dan warna merah. Ini menjadi level support yang cukup bagus nih untuk H-bar. Kalau misalnya ada penurunan cukup besar, MA50-nya menjadi support. Tapi untuk hari-hari biasanya ini menjadi support yang biasa untuk H-bar sendiri di exponential moving average 20-nya. Walaupun sekarang kita lihat kita sempat terbang cukup besar ya. Nah, kalau saya lihat juga di dalam candle 4 jam, ini tuh sebenarnya kita bisa lihat H-bar itu sedang di dalam ascending channel atau channelnya dia. Mungkin kita keluarin channelnya. Kira-kira seperti ini. Di sini adalah channelnya H-bar. Di atasnya ya kita bisa lihat seperti ini. Dia sempat retest di bottom channelnya sendiri. Lalu dia sempat hugging di sini ya, di sekitar middle line dari channelnya sendiri gitu. Nah, sekarang dia lagi breakout dari channel ini. Kita lihat dari volume pun cukup bagus ya. Pas breakout, volumenya juga naik. Jadi ini bisa dibilang mungkin bisa bilang confirm breakout, dia bisa keluar dari channel ini. Jadi kalau kalian tanya nih untuk sekarang nih, benar-benar sekarang untuk short term trade mungkin, atau kalian mau beli sekarang melihat potensi short term gain, itu mungkin H-bar bisa turun dulu, tes ascending channel atau top of the channelnya dulu nih.
atasnya channelnya. Di mana atasnya channel kita bisa tarik garis dari sini, gitu ya kira-kira. Nah di sini ini mungkin saya close dulu nih yang warna oranye karena cukup mengganggu ya. Nah kita dari sini, jadi ini bisa menjadi channel kita. Mungkin kita close channelnya karena kalian sudah tahu ya channelnya sekarang. Nah seperti ini. Jadi mungkin dia bisa retest dulu di sini, baru dia naik ke atas. Tapi ini tetap kalau menurut saya kalau misalnya kalian beli di sini, ini harganya di sekitar berapa ya? Di sekitar 0,51 sen. Mungkin masih ada potensi gain karena saya lihat juga kalau misalnya kita lihat dari time frame one day itu H-bar itu masih ada possibility dia ke 0,57 sen atau ke 0,63 sen. Ini adalah bisa mungkin dalam beberapa minggu ke depan kita bisa hit target ini. Apakah sekarang bisa? Bisa juga karena kalau kita lihat dari sini beberapa kita belajar dari historicalnya dulu. Kira-kira sifat H-bar itu bagaimana sih? Sifatnya Hedera hash graph ini sebenarnya kita lihat ada dua previous case di mana kita mengalami big pump yang cukup besar juga nih. Kita lihat yang pertama di bulan Januari 2021. Di sini kita naik, ada big pump sebelumnya. Tapi setelah kita mengalami big pump, gak lama itu kita langsung mengalami koreksi. Jadi kita mengalami big pump naik sekitar 100%, lalu kita mengalami koreksi, baru kita naik lagi ke atas. Itu big pump pertama. Big pump kedua juga sama, kita naik, tapi ini nggak sampai 100% ya, hanya 56%. Kita mengalami koreksi, baru kita naik lebih kencang lagi gitu. Lebih tinggi lagi lah istilahnya. Nah ini mungkin bisa menjadi big pump yang sama gitu. Jadi ini kita bisa copy juga dari dua previous case sebelumnya. Kita lihat dari previous case sekarang. Mungkin lebih baik kita menunggu H-bar itu kalau kalian yang mau beli H-bar nih. Wah ini bisa nih, karena ini cukup healthy ya. Kembali lagi dia sudah break all time high. Kalau misalnya dia bisa mempertahankan kenaikan ini sangat bagus juga. Sangat berpotensi juga. Karena masih banyak altcoin ini yang stuck di bawah gitu. Nah kalau untuk H-bar sendiri kalau kita lihat seperti ini, mungkin dengan previous case sebelumnya saya sudah jelaskan, ini mungkin dia bisa turun dulu. Antara turun ke previous all time high, ataupun misalnya ke 0,3 ke ininya nih. Ke bagian resisten di sini ataupun di all time high gitu. Jadi ada dua level, baru kita melanjutkan kenaikan lagi. Gitu, mungkin bisa ke sini ataupun bisa lebih tinggi lagi gitu. Target H-bar berapa? Apakah bisa ke $1? $1 ya, atau sekitar 0,93 sen. Apakah possible? Kita lihat dari supply-nya sendiri sekitar 50 billion ya. Walaupun sekarang skeleton supply-nya hanya sekitar 19%. Jadi dikit sekali kalau skeleton supply sekarang, mungkin masih bisa sih dalam bulan ini ya, mungkin. Tapi kalau saya lihat sih mungkin di sekitar 0,8 sen aja sudah bagus sekali untuk H-bar. 0,8 sen di sini. Berarti kalau misalnya kita lihat, kita misalnya dia turun lagi, koreksi, ini naik sekitar 78% ataupun di sekitar 100%-an. Tapi kembali lagi, ini $1 pun bukan menjadi hal yang mustahil untuk H-bar sih. Kalau menurut saya ini masih cukup realistis untuk H-bar mendapatkan $1 di bulan cycle ini kalau benar-benar kita naik lagi. Kita coba bahas dulu dalam introduction IDR. Kalau kalian yang pakai IDR hampir sama juga, ada dua level. Yang pertama adalah mana ya, kita bisa kasih labelnya juga. Kita bisa kasih label, price label di sini 6.500-an. Kalau misalnya kalian yang belum dapat H-bar ya, ataupun yang udah TP terus mau buyback lagi istilahnya. Lalu di sini juga di 5.600. Karena kita lihat based on previous aja, kita based on previous case biasanya dia naik ya, naik, mengalami penurunan, naik lagi, naik gitu ya, pump, mengalami koreksi, baru naik lagi gitu. Jadi mungkin hal ini juga sama nih. Kita sudah mengalami 5 candle daily berturut-turut warna hijau, mungkin kita akan sedikit mengalami koreksi dulu di sini ataupun di sini yang tadi kita sudah bilang di dua level ini, baru mungkin kita bisa naik lagi ke atas gitu. Jadi ini untuk kalian yang interested dengan H-bar, mungkin ini bisa kalian pertimbangkan dua level ini dengan target di sekitar 8.200-an, 9.000 ataupun di sekitar 13.000 ya, 2,618. Ini golden ratio juga kan. 2,618 itu sekitar hampir $1 lah. Mungkin kalau di sini sekitar berapa sen ya? Sekitar 0,93 sen atau 0,90-an sen. Nah, kenapa saya bisa lihat ini mungkin kita bisa koreksi juga karena kita lihat secara makronya itu hari ini itu US Securities Exchange Commission atau SEC punya chairman atau ketuanya si Gary Gensler ini bakal ada kesaksian atau ada meeting ngomong-ngomong aja sih tentang dengan Senate Banking-nya. Tentang apa? Tentang financial market dan cryptocurrency itu menjadi salah satunya. Dan kalau misalnya dia ada sedikit nggak tahu dia bakal ngomong apa ya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu tentang yang kurang bagus juga, ini mungkin bisa membuat crypto market sedikit down gitu ya. Baru kita naik lagi gitu. Tapi ya kalau menurut saya sih nggak akan ada sesuatu yang luar biasa sih. Tapi dia hanya
touch on cryptocurrency aja. Nah, itu aja adalah analisa teknikal saya untuk H-bar sendiri. Ini hampir sama juga accumulation zone-nya, dia sudah breakout, dia sekarang terbang. Gitu aja. Jangan lupa kalau kalian suka H-bar, leave a like, share videonya, and see you in the next video. Bye-bye.